Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan bahagia. Sebelum belajar, pastikan anak-anak telah sarapan terlebih dahulu agar anak-anak memperoleh energi. Silakan disiapkan alat tulisnya hari ini karena kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Tetapi sebelum belajar, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar kita hari ini memperoleh kemudahan dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Hari ini kita akan mulai belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 2. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik. Jika teman tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa. Di dalam LKS anak-anak halaman 32 ada teks percakapan yang di dalamnya terdapat kalimat ajakan. Ayo bacalah teks berikut ini. Tony, besok ada lomba balap karung loh. Dodi, lomba dalam rangka apa Tony? Tony, lomba dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dodi, ayo kita ikut lomba itu. Tony, iya pasti menyenangkan. Dodi, mari kita berlatih supaya menang. Apakah anak-anak menemukan kalimat ajakan dalam teks percakapan tersebut? Kalimat ajakan dapat diawali dengan kata ayo atau mari. Dalam teks percakapan di atas terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan tersebut sebagai berikut. 1. Ayo kita ikut lomba itu. 2. Mari kita berlatih supaya menang. Apakah Nana sudah paham? Bila Nana sudah paham, mari kita mengerjakan ayo berlatih 2. Bacalah teks percakapan berikut. Jadi di dalam kotak ini, anak-anak silakan baca dulu teks percakapannya, kemudian temukanlah kalimat ajakan di dalamnya. Apabila anak-anak sudah menemukannya, anak-anak dapat langsung menuliskan kalimat ajakan dalam teks percakapan di atas. Langsung ditulis jawabannya di LKS. Ingat ya, kalimat ajakan biasanya selalu ditandai dengan kata ayo atau mari. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, pada pembelajaran 2, kita akan belajar muatan PPKN, yaitu menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. 1. Contohnya, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Jadi, walaupun kita sedang bermain, kita tidak lupa waktu, contohnya sholat, kemudian mengaji, seperti itu ya. Kemudian, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi, anak-anak tidak boleh memaksa teman yang mau beribadah terus bermain, tidak boleh. Jadi, kita beri kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Kita akan langsung menuju contoh realnya. Anak-anak dapat membuka di LKS halaman 34. Di sini terdapat contoh perilaku sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Bacalah teks pada gambar berikut.
Ayo bermain lompat tali, Wina. Maaf, saya tidak bisa. Saya harus segera pulang untuk mengaji. Bagaimana kalau besok pagi? Besok pagi saya tidak bisa. Saya akan pergi ke gereja. Bagaimana kalau besok setelah jam 3 sore? Aku setuju. Sampai jumpa besok, Wina. Baiklah, sampai jumpa besok, Lisa. Sikap Lisa dan Wina sesuai pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Beberapa sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama yaitu antara lain contohnya adalah 1. Beribadah sesuai agama masing-masing. 2. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Menjalankan perintah agama yang dianut. Nah, anak-anak masih ingat bunyi sila pertama Pancasila apa? Ya benar, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak masih ingat simbolnya apa? Nah, simbolnya sila pertama Pancasila adalah bintang. Baik, selanjutnya pindai QR berikut. Nah, di sini pada LKS anak-anak halaman 35 ada QR kode yang di dalamnya berisi video. Nah, videonya sudah Bunda downloadkan, anak-anak tinggal menyimak saja. Temukan informasi menarik dari materi pembelajaran ini. Lakukan perintah sesuai petunjuk yang ada. Jadi di sini videonya mengenal tempat ibadah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, adik-adikku yang beriman dan bertakwa. Adik-adik, ayo kita mengenal tempat ibadah yang ada di Indonesia. Tahukah kalian ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Tepat sekali, Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, masing-masing agama tersebut mempunyai tempat ibadah yang berbeda. Apa saja nama tempat ibadah sesuai pemeluk agamanya? Pemeluk agama Islam beribadah di masjid. Pemeluk agama Kristen beribadah di gereja Kristen. Pemeluk agama Katolik beribadah di gereja Katolik. Pemeluk agama Hindu beribadah di pura. Pemeluk agama Buddha beribadah di vihara. Pemeluk agama Konghucu beribadah di kelenteng. Adik-adik, apa nama tempat ibadah kalian? Tempat ibadah kalian bisa jadi berbeda dengan tempat ibadah orang lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan antar umat beragama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila kedua di tempat bermain. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain.
Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain antara lain bisa membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Di LKS anak-anak juga terdapat beberapa sikap sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, bermain tanpa membedakan teman. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, sikap tenggang rasa itu sikap saling merasakan, jadi saling menghormati, seperti itu ya, saling menghormati, saling menghargai, termasuk sikap tenggang rasa. Kemudian yang ketiga, membantu orang lain yang mengalami musibah. Apakah anak-anak masih ingat sila kedua Pancasila bunyinya apa? Ya, benar. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak masih ingat dilambangkan dengan apa sila kedua Pancasila? Dilambangkan dengan rantai. Ya. Baik, materi kita hari ini sudah selesai, bahasa Indonesia dan PPKN. Karena materi PJOK akan langsung disampaikan oleh Pak Imawan, jadi apabila ada yang kurang paham tentang materi PJOK, dapat langsung menghubungi Pak Imawan. Apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas tema, anak-anak dapat langsung menghubungi Bunda. Tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Terima kasih.